Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita pada malam ini di rumah saudara awal ya. Mudah-mudahan diberkahi, diberi angin yang sejuk, diberi daripada ketenangan, diberi daripada kebahagiaan. Allah angkat derajat beliau dan keluarganya insyaallah. Walaupun hujan, ya kita tetap hadir dan mudah-mudahan kita diberi istiqamah dalam untuk menghadiri safar ini. Al-Fatihah ila ruh Syekh Umar Abdul Jabbar wa ila ruh Syekh Salim bin Sa'id Nabhan wa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum. ثم إلى صاحب المقام الحبيب عبد الله بن محسن والطرس الحبيب علي بن محمد الحداد أن الله يتوشاهم برحمه ويسكنهم الجنة وأن الله ينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Halaman 47 ya. Bismillah. Ya, nomor 39. Al-Aqabatul Tsaniyah. Aqabatul Tsaniyah yaitu Aqabah yang kedua. Bai'atul Aqabah yang kedua, sumpah setia yang di Aqabah yang kedua. Sumpah setia di Aqabah yang kedua. Di sanati tsalitsah asyrata minan nubuwah. Di sanati pada tahun tsalitsah asyra 13 minan nubuwah dari kenabian. Wafada telah datang, telah tiba ala rasuli terhadap rasul kepada Nabi Muhammad 73 rajulan, 73 laki-laki, wa imra'atani min Arabil Madinah, dan 2 perempuan dari Arab Madinah. Salah satu untuk di atasnya ada tulisan di satu ya, strip 1 ada kan? Lihat paling bawah. Itu keterangannya ada 73 orang itu siapa aja? Ithnan wa sittun minal Khazraj, 62 dari kaum Khazraj, wa 11 minal Aus, 11 orang dari suku Aus. 62 dari suku Khazraj, 11 dari suku Aus. Totalnya ada 73. Fabaya'ur Rasul, mereka semua yang datang ke Rasulullah ini untuk membaiat. Fabaya'ur Rasul, mereka sumpah setia terhadap Nabi Muhammad. Indal aqabati tsaniyah, pada Aqabah yang kedua kalinya. Yang mana isinya sumpah setia mereka, baiatnya itu isinya ala ayya'budullah, hendaknya mereka menyembah Allah semata. Wala yusyriku bihi syai'an, dan jangan mereka tadi itu menyekutukan Allah sedikit pun. Wa ayyamna'ur rasula idza hajara ilaihim, ay wa alla yamna'u ya. Itu wa-nya ataf ke la, musyriku wala yusyriku, jadi artinya wa alla, sebenarnya tambahin la kalau bisa, wa alla yamna'u. Dan mereka tidak mencegah Nabi Muhammad, tidak mencegah Rasul jika apabila hajar ilaihim, Nabi ikut hijrah kepada mereka, bersama mereka ke Madinah. Kemudian akhraju 12 naqiban minhum, kemudian mereka akhraju mengeluarkan 12 orang naqiban minhum, pemimpin mereka. Dari 73 tadi dikeluarkan 12 orang untuk memimpin mereka. Faqala lahumur rasul, maka Rasulullah berkata bersabda kepada mereka, antum wukala'u ala qaumikum,
bima fihim antum wukala'u, kalian adalah wukala, pemimpin atas kaum kalian, bima fihim, di dalam, terhadap apa yang di dalam kalian pimpin tadi. Kufala'u kakafalatil hawariin, yang mana kalian ini kafir sebagai yang bertanggung jawab, seperti orang yang bertanggung jawab al-hawariin atau penolong ya. Kalian ini kafir penolong sebagaimana penolong hawariin dari Isa bin Maryam terhadap kaum Isa ibn Maryam. Wa ana kafirun ala qaumi, dan aku ini adalah kafir penolong atas kaumku. Faraja'u ilal Madinah, dan mereka kembali semuanya. Speakernya kan. Faraja'u ilal Madinah, mereka kembali semuanya ke Madinah. Setelah baiat mereka kembali ke Madinah. Fantashara al-Islam, maka tersebarlah agama Islam fiha, di Madinah, aktsara minal marratil ula, lebih banyak daripada yang pertama kali, yaitu baiatul aqabah yang pertama. Nah, ini yang perempuan dengar nggak di belakang? Dengar. Jadi tahun 13 daripada kenabian. Kalau kemarin tahun berapa? 12 ya. Baiatul Aqabah yang pertama tahun berapa? Tahun 12 dari kenabian, dari diutusnya Nabi. Baiatul Aqabah yang kedua tahun 13. Ini pada musim haji berikutnya, jadi pada musim haji berikutnya setelah baiat Aqabah yang pertama, banyak di antara mereka tadi itu orang-orang Yathrib atau orang dulu belum Madinah, dulu namanya Yathrib. Banyak orang-orang Yathrib, itu penduduk kota Madinah, yang datang ke Mekah mereka untuk menunaikan ibadah haji. Dan di antara mereka terdapat orang-orang yang musyrik. Ketika utusan mereka menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menjanjikan kepada Nabi Muhammad untuk bertemu pada malam hari di Aqabah. Lalu Nabi Muhammad berpesan kepada mereka agar jangan sampai mereka tersebut membangunkan orang-orang yang tidur nyenyak daripada kalangan kaum musyrikin, orang-orang kafir. Dan jangan pula menunggu orang yang tidak ada. Jadi Nabi nyuruh jangan ribut, jangan berisik, nanti bangun orang kafir tahu semuanya. Semua kegiatan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, agar tujuannya apa? Orang musyrik tidak tahu. Biar orang musyrik tidak. Nah, apa kalau tahu pasti dihalangin, pasti diperangin, diintimidasi. Ya, jika sampai tahu mereka akan menghalangin apa yang telah mereka sepakatin. Sebagaimana itu urusan tersebut sejak semula bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai orang-orang Yathrib ini pergi haji, orang-orang Ansor ini berangkat menuju tempat pertemuan yang telah disepakati, yaitu di Aqabah. Mereka pergi ke sana secara sembunyi-sembunyi, biar tidak diketahui rekan-rekannya yang musyrik, karena mereka ini yang datang tadi 73 sama 2 orang perempuan tadi, mereka ini datang juga bersama orang-orang musyrik dari Madinah. Tapi mereka udah tahu kalau mereka itu datang untuk membaiat Nabi. Tapi orang musyriknya nggak dikasih tahu. Yang ikut bareng mereka ini nggak dikasih tahu. Setelah pergi haji, mereka pergi haji dulu udah ada dari zamannya Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka setelah pergi haji, mereka menuju tempat pertemuan yang telah disepakati secara sembunyi-sembunyi, ya, agar tidak diketahui oleh rekan-rekan mereka yang musyrik.
yang mana mereka lakukan itu pada malam hari setelah memasuki sepertiga awal. Berarti jam berapa itu? Jam-jam sekarang lah. Ya, sepertiga malam ini kalau dibagi jadi sepertiga, jam 8 sampai jam 4, misalkan jam 3 dibagi per 3, jadi jam 8 sampai jam 10, 10 sampai jam 1, 1 sampai jam 4, itu ya, dibagi 3, sepertiga awalnya. Berarti ya sisa kayak gini. Orang dulu tidur cepat ya, nggak kayak kita begadang. Akhirnya mereka sepertiga awal malam mereka pergi ke Aqabah. Mereka berangkat itu nggak sekaligus, tapi satu-satu, susul menyusul 1-2 orang sampai lengkap 73 orang. Mana 73 orang tadi dikatakan 62 orang dari kabilah Khazraj atau dari suku Khazraj, sisanya dari suku Aus, kabilah Aus. Nah, di antara 73 orang ini, di antara mereka ada 2 orang perempuan, yaitu siapa? Nusaybah binti Ka'ab dari Bani Najjar, ya, Nusaybah binti Ka'ab, dan Asma binti Amr dari Bani Salamah. Catat ente, kalau nggak tahu catat. Tapi anak husnuzon otaknya hebat-hebat semuanya nggak nyatet. Nusaybah binti Ka'ab dari Bani Najjar dan Asma binti Amr dari Bani Salamah. Ini Nusaybah binti Ka'ab nih, kalau antum sering dengar ceramah atau sering baca sirah, sahabat perempuan mujahidah Sayyidah Nusaybah binti Ka'ab. Suatu saat beliau lagi masak, ini ceritanya nih, ini buat kaum Hawa biar contoh beliau bagaimana cinta beliau, pengorbanan beliau untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, kita laki harus tahu kalah nih sama beliau radhiyallahu anha. Ini suatu saat beliau lagi masak di rumahnya. Nusaybah ini udah punya keluarga, udah punya suami, sudah punya anak. Tiba-tiba lagi masak dengar suara kayak ada perang, kayak lari kuda, lari musuh mau datang gitu loh. Dia langsung tinggalin masakannya tadi, ya, langsung nyamperin suaminya yang lagi tidur. Dibangunin suaminya dengan lemah lembut, tetap sopan. Oh, kita mah gedor-gedor pintu, bini kita ya, dor. Beliau sopan, bangunin suamiku sampai bangun. Aku mendengar suara kayak suara musuh datang. Suaminya dengar juga, akhirnya benar. Tapi suaminya ngerasa nyesel, kenapa bukan dia dulu yang dengar, kenapa harus istrinya dulu? Akhirnya udah, langsung suaminya bergegas siap-siap. Istri tadi ngapain? Bukan menghalangin, bukan malah udah di sini aja, di rumah aja, biarin yang lain perang, enggak. Tapi ngambilin pedang buat suaminya. Ngomong sama suaminya, wahai suamiku, ini pedang, bantu ikut bersama Nabi Muhammad, lawan musuh Allah. Jangan pulang sebelum menang. Zaman dulu tuh, orang dulu, perempuan zaman dulu hebat-hebat. Istri zaman sekarang ya mau pergi majelis taklim aja dilarang lakinya. Akhirnya laki-laki model begini, laki-laki soleha. Harus didukung, suami kalau berbuat baik harus didukung. Nanti biar dapat bini kayak gini gimana? Carinya yang benar. Jangan nyari sesuai nafsu. Jangan pulang sebelum menang. Tuh digituin begini. Nusaybah ini radhiyallahu anha. Akhirnya perang lakinya ikut sama Rasulullah. Tiba-tiba dia ini Nusaybah ini cemas, mungkin lakinya gimana sama anaknya. Udah bolak-balik di depan rumahnya. Bolak-balik. Tiba-tiba datang utusan Nabi Muhammad, sahabat.
Apakah benar yang Nusaibah kemudian namanya fulan suami tadi? Iya benar. Ada kabar apa? Gimana? Untuk sahabat yang itu Nabi tadi ngomong, ibu sabar, mudah-mudahan pahalanya besar. Suami ibu gugur di medan perang. Nangis? Enggak. Dia mau nangis nggak jadi, tapi dia ucapin alhamdulillah, suamiku menang di sisi Allah Subhanahu